menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read yaitu membaca masukan atau inputan yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval yaitu mengevaluasikan kode yang telah dibaca. Print yaitu mencetak untuk tampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Loop mengulang sebanyak 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis Node.js ke terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Kita ketik cmd. Kita kasih full layar. Lalu kita ketikkan di sini node, kita enter. Kemudian pada prompt tanda lebih besar layar, kita dapat menulis perintah-perintah misalnya sebagai berikut. 1 tambah 1 secara real time akan muncul 2. Lalu kita enter. Kemudian kita mencoba lagi. Kita ketik 3 kali 5. Secara real time akan muncul 15. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik var kita ketik konsol. Di sini kita gunakan konsol titik clock dalam kurung node. Kita jangan lupa tanda petik Node.js tanda petik tutup kurung. Lalu kita enter, maka akan mencetak Node.js. Kemudian kita akan mencoba lagi, yaitu kita ketik var x sama dengan 5. Kemudian kita enter. Lalu kita akan var i, lalu kita enter. Selanjutnya kemudian kita bisa buat perulangan. Di sini kita ketik for dalam kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil x titik koma i tambah 2 kali lalu kita tutup kurung, kita buka kurung awal, kita ketik konsol
titik log buka kurung i tutup kurung lalu kita enter dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan kita akan menulis ekspresi seperti yang telah dilihat sebelumnya. Terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contoh, kita ketik di sini 9 kali 11, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk soal berikut kita tekan enter, lalu kita ketik, kita buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung kali buka kurung 6 kurang 3, lalu kita tutup kurung, hasilnya 15, kemudian kita enter, kita tulis lagi 14%, 4, hasilnya 2, kemudian kita enter, kita coba lagi 14/4. Di sini hasilnya 3,5, terus kita enter, kita kalikan 2 dikali 6, hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi secara tulisnya seperti ini. Selanjutnya kita enter, selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja Node.js secara interaktif, tanda underscore untuk menyimpan nilai terakhir yang dilihat. Jadi nilai terakhir yang dilihat. Sekarang kita akan contoh 2 kali 3 hasilnya 6. Selanjutnya kita enter, kita tulis underscore dikali underscore. Maka hasilnya 36. Kenapa hasilnya 36? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan 6, maka 6 kali 6, 36. Kita enter, berarti nilai terakhir dari underscore sekarang adalah 36. Sekarang kita tulis underscore, maka yang muncul angka terakhir 36. Seperti itu untuk membuktikan, tinggal kalau mau dikali 2 maka hasilnya seperti seperti ini. Kita enter. Pada contoh di layar di atas, tanda underscore menyimpan nilai seperti yang dijelaskan tadi, yaitu nilai yang dihasilkan oleh operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan kata kunci var. Tanpa var, jika didefinisikan dengan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru ditampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Ketika kita ketik A sama dengan 3, lalu kita enter, kemudian var B sama dengan
sama dengan 4, enter. Nah, dia tidak akan mengembalikan nilai unfiled. Nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, kita tulis A kali B lalu kita enter. Di sini kita bisa pakai contoh lain, 2 kali A tambah B lalu kita enter. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan kali A kali B maka hasilnya 9. Kita lanjut, kita kali A dikali dengan B. Di sini hasilnya 12 karena nilai ini adalah 3 dan B 4. Namun di atas ditulis var B sama dengan 4, maka tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau dipanggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka akan dipanggil nilai B sama dengan 4. Atau kita bisa pakai contoh lain, 2 kali A tambah B kali A tambah B kurung hasil yang diperoleh 14. Hasilnya 14 diperoleh dari A sama dengan 3, B sama dengan 4. Atau bisa pakai contoh lain, kita gunakan konsol titik log nilai A ditambah dengan nilai di sini. Nilai kita pakai tanda petik salah. Nilai A titik 2 tanda petik tambah A, lalu kita tutup kurung. Baik, di sini terjadi error karena tanda petiknya seharusnya di samping A. Kita ulang, konsol titik log nilai A titik 2 tanda petik tambah A tutup kurung. Hasilnya undefined karena seperti ini. Perintah yang terdiri dari beberapa baris terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan, kita ketik var
var A sama dengan 10, enter. Kemudian if buka kurung A lebih besar 0, kita tutup kurung lalu buka kurung kurawal, kita enter. Lalu kita tutup kurung kurawal, lalu buka kurung kurawal, enter. Setelah itu kita ketik konsol titik log A tambah tanda petik adalah bilangan negatif. Bilangan positif. Di sini kita tulis positif. Lalu tanda petik, tutup kurung, kita enter. Lalu ke kurung, tutup kurung kurawal. Buka kurung kurawal, kita enter. Sepuluh adalah bilangan positif. Cara bacanya, jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah value-nya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. var I sama dengan 1. Hasilnya undefined karena nilainya tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while ini untuk perulangan, I lebih besar, lebih kecil 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu kita enter, kita klik konsol titik log baris ke kurang tanda petik tambah I, lalu kita tutup kurung, kita enter, lalu I plus enter, kita tutup kurung kurawal, lalu enter. Membuat fungsi selain ekspresi dan blok perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketik function tambah A, B. Lalu kita enter. Salah.
A tambah B, enter, tutup kurung kurawal, enter, hasilnya under. Sekarang kita akan memanggil fungsi untuk memanggil fungsi hasil dari perjumlahan itu. Kita simpan dalam variabel hasil, kita ketik hasil sama dengan tambah dalam kurung 13,86 tutup kurung, enter, hasilnya 99. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil, menampung variabel hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil. Selanjutnya kita akan membuat objek terminal REPL, juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Pertama kita ketik var intan sama dengan new objek. Lalu kita enter, kita ketik intan kali alas sama dengan 3. Lalu kita enter, intan kali tinggi sama dengan 5. Lalu kita enter, kita lanjut kali luas kurang function buka kurung kurawal buka kurung intan kali alas kali intan kali tinggi tutup kurung per 2, tutup kurung kurawal, kita enter. Lalu kita lanjut intan kali luas sama dengan function buka kurung kurawal buka kurung kali alas kali tinggi tutup kurung per 2. Lalu kita tutup kurung kurawal, enter. Kita lanjut metode luas lalu kita enter, kita tulis kali luas, lalu kita enter. Pada contoh di layar kita membuat dengan nama OBJ yang mempersentikan objek segitiga.
Objek tersebut memiliki dua properti, yaitu properti alas kali tinggi dan satu metode luas. Yang berikut, pada perintah-perintah dalam terminal REPL, beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. 1. Ctrl+C digunakan sebagai dari perintah yang aktif. Ctrl+C dua kali menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl+D sama dengan keluar dari terminal REPL. Yang keempat, tombol panah atas atau bawah untuk menampilkan perintah sebelum atau sesudah. Kelima, tombol tab di keyboard melengkapi perintah yang ditulis. Yang keenam, help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. 7. Break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. 8. Clear, itu sama dengan titik break. 9. Save nama file itu menyimpan perintah dan dalam terminal dalam ERPL. 8. Loop, spasi nama file memuat perintah file ke dalam terminal ERPL. Menghentikan terminal ERPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengontrol C dua kali